Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah usul fikih yang kali ini kita akan membahas berkaitan dengan maqasid syariah dan aplikasinya dalam ekonomi syariah dan keuangan syariah. Langsung saja. Nah, apa sih sebetulnya maqasid itu, kemudian syariah itu, dan apa sih maksud dan tujuan daripada hal tersebut? Maqasid itu berasal dari kata maksud atau tujuan, dan syariah ini adalah pembuat syara atau siapa sih? Allah yang membuat sebuah hukum gitu ya, berarti hukum dari Allah. Maka maksudnya adalah apa sih? Maqasid syariah ini adalah tujuan dan rahasia yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam merumuskan setiap hukum Islam. Syariat bukan hadir untuk mengekang, melainkan wujud kasih sayangnya. Maka penggabungan antara maqasid dan syariah tujuannya adalah untuk al-maslahah atau kesejahteraan. Sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian di sini ada metode gitu ya, metode ataupun cara untuk mengetahui maqasid syariah tersebut. Yang pertama adalah penjelasan dari hadis atau dari apa yang Nabi berikan gitu ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kedua adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada turunnya ayat. Jadi ketika ada suatu ayat yang turun, kemudian ada yang menceritakan bagaimana asal muasal ayat tersebut turun gitu ya. Nah, maka ini dapat dijadikan sebagai landasan daripada maqasid syariah. Nah, kemudian oke. Kemudian yang ketiga adalah melalui ijtihad dari para ulama gitu ya, berdasarkan penelitian atau pemahaman yang berlandas pada dalil atau firman Allah. Yang keempat adalah kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk taklil atau ada ilatnya gitu ya, indikator sebab akibat yang tersembunyi dalam struktur bahasa. Nah, kemudian daripada itu kita akan melihat lagi jantung maqasid atau mekanisme keseimbangan maslahah. Nah, ini di sini atau tujuannya ada apa sih sebenarnya tujuan daripada keberadaan maqasid syariah? Yaitu ada dua. Yang pertama jalbul manfaatin dan yang kedua adalah daf'ul maradatin. Jadi maksudnya adalah di sini keberadaan kenapa sih harus ada maqasid syariah? Untuk yang pertama adalah mewujudkan atau mendatangkan kebaikan yang diterima oleh akal gitu ya. Yang kedua adalah menghilangkan atau mencegah dan menolak segala bentuk kemudaratan gitu ya. Jalbul manfaatin dan daf'u madaratin. Setelah itu di sini Imam Al-Ghazali membagi maqasid syariah ke dalam lima hal, yaitu penjagaan agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta atau kita kenal dengan maqasid syariah al-khams gitu ya, lima maqasid syariah. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba lihat contohnya gitu ya untuk memelihara hak agama atau hifzuddin. Jika tadi kita mengacu pada tujuannya, yang pertama adalah jalbul manfaah dan yang kedua adalah daf'u madharah, maka yang untuk jalbul manfaah adalah dalam surat Al-Baqarah em, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, menjamin hak dan kebebasan untuk berkeyakinan gitu ya. Kemudian syariat mewajibkan penguatan iman dan memelihara tempat peribadatan semua umat agama. Nah, ini tadi dari sisi memelihara agama gitu ya. Yang ketiga, yang daf'ul mudharah adalah mencegah pemaksaan beragama dan memerangi ancaman eksistensi terhadap kebebasan beragama. Ini di surat At-Taubah ayat 29 dan memberi sanksi tegas bagi pengkhianatan komitmen agama. Misalnya ada yang orang yang mengkhianati agama, maka ada sanksi yang keras untuk mereka. Untuk apa? Sebagai bentuk pemeliharaan agama seperti itu. Kemudian kita lanjutkan eh, di surat di surat At-Taubah ini, sorry, di surat Al-Baqarah ini artinya adalah
Tidak ada paksaan untuk memasuki agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, ini menandakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa agama tersebut gitu ya, agama itu menjadikan manusia itu mm, jalan gitu ya untuk menuju jalan yang benar gitu ya, dan menghindari manusia dari jalan yang sesat. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke hifzu nafas. Hifzu nafas ada jam'u manfaah dan juga daf'u madharah. Yang kedua, yang jalbu manfaahnya adalah misalnya kita contohkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6 bunyinya adalah hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah pula keluargamu dari api neraka dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jadi di sini merupakan perintah untuk menjaga diri dan anggota keluarga, gitu ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah eh, eh, apa namanya, ketika ada perihal-perihal gitu ya yang merusak diri, keluarga, itu adalah merupakan suatu kesalahan gitu ya. Maka kewajiban untuk menjaga kesehatan, menjaga keluarga dari mara bahaya dan kawan-kawan. Nah, kalau daf'u mawbaroh atau melindungi adalah adanya larangan keras menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan larangan membunuh. Nah, larangan membunuh dan menjatuhkan diri kebinasaan ini masuk dalam kategori menjaga jiwa. Gitu. Oke. Nah, termasuk misalnya larangan melakukan aborsi, itu juga termasuk menjaga jiwa. Seperti itu. Yang ketiga adalah hifzul akal, menjaga akal. Nah, menjaga akal ini adalah sebagai perwujudan gitu ya, di mana kita ada eh, di mana Allah dalam surat Al-Mujadalah mengatakan bahwa dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 mengatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini merupakan perwujudan dari implikasi untuk menjaga akal gitu ya, di mana Allah tuh akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, yang kedua adalah daf'u mudharahnya, larangan tegas untuk misalnya mengkonsumsi khamar. Karena apa? Karena khamar itu nanti akan merusak akal, menurunkan fungsi akal. Nah, maka kemudian ketika ada hal-hal yang merusak akal itu maka dihindari gitu ya, atau dilarang karena itu tidak hifzul akal. Kemudian yang keempat adalah hifzu nasl. Hifzu nasl adalah keturunan, menjaga keturunan. Di sini adalah jalbu manfaahnya mewujudkan eh, surat An-Nur ayat 32, yaitu artinya adalah dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki atau hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi salah satu bentuk menjaga keturunan adalah dengan menikah gitu ya, melangsungkan pernikahan. Nah, itu sebagai bentuk menjaga keturunan. Nah, kemudian menjaga keturunan ini adalah melindungi apa gitu ya, melindungi dari perbuatan zina. Jadi, kenapa kita menikah gitu ya? Salah satunya adalah hifzun nasl. Untuk apa? Untuk melanjutkan pernikahan gitu ya, melahirkan keturunan dan seterusnya. Kemudian untuk juga menghindari zina gitu. Atau misalnya merusak kalau misalnya kita berzina, nauzubillah min dzalik, zina ini akhirnya merusak nasab gitu ya. Nah, yang kelima adalah memelihara harta. Nah, memelihara ini harta ini adalah untuk jalbul manfaatnya merupakan misalnya contohnya adalah gini, perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia-Nya. Maksudnya apa nih? Untuk misalnya berikhtiar mencari rezeki dan kawan-kawannya dalam surat Al-Jumu'ah. Kemudian Madorohnya, daf'u madorohnya adalah ketika kita mencuri, ada orang yang mencuri, maka jatuh hukuman padanya gitu ya. Ini adalah bentuk penjagaan daripada harta gitu ya. Jadi larangan mengambil harta orang lain seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, nah,
Nah, ternyata dari kelima makosid syariah tersebut ada perkara-perkara yang sifatnya nanti ini melindungi harta, kita lebih prioritas melindungi harta atau menjaga agama ya, atau ada perkara yang sifatnya adalah berbentur misalnya gitu ya. Menjaga harta berbentur dengan menjaga nyawa. Maka bagaimana nih cara memprioritaskannya? Nah, kembali kepada hierarki kebutuhan. Apa tuh hierarki kebutuhan? Yang pertama adalah doruriyah, hajiat, tahsiniyat. Nah, jika perkara-perkara tersebut berkaitan dengan doruriyat, misalnya, ini misalnya kebutuhan wajib, perkara agama gitu ya, kemudian dan lain sebagainya, maka didahulukan gitu ya. Kemudian hajiat ini adalah perkara yang apa namanya sekunder gitu ya. Yang ketiga adalah tahsiniyat. Jadi urutan daripada eh, prioritas dari makosid tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan menurut Asyatibi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah salah satu contoh gitu ya. Contoh yang pertama adalah agama. Ini kita tadi udah sempat jelaskan di awal gitu ya. Nah, ini adalah penerapan makosid syariah dalam ekonomi Islam. Salah contohnya adalah misalnya di perbankan. Kenapa sih kemudian ada perbankan syariah? Nah, di perbankan syariah itu nilai apa saja yang dilindungi? Yang pertama, perlindungan agama. Bentuknya dari apa? Di perbankan syariah itu hadir Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, yang mana mereka dalam menentukan hukum dan prinsip-prinsipnya berdasarkan pada nilai Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum syariat. Gitu. Nah, kemudian agar apa? Agar terjagalah agama dari agar terjagalah agama gitu ya. Kemudian di perbankan syariah juga dipastikan ada akad-akad nih, akad-akad yang mana nanti menjaga kepercayaan gitu ya, menghargai satu sama lain. Yang kemudian misalnya dalam di perbankan syariah juga kita misalnya menemui ada eh, apa namanya pelayanan. Nah, pelayanan dengan cara yang baik dan segala macam. Pelayanan nah itu merupakan salah satu perlindungan kejiwaan atau eh hifdzun nafs. Nah, kemudian hifzul akalnya berupa apa? Berupa edukasi nih gitu ya, edukasi yang diberikan kepada nasabah dari perbankan. Misalnya akad ini adalah seperti ini, kemudian boleh tidaknya adalah seperti ini. Nah, itu merupakan bentuk dari hifzul akal. Jadi memberikan edukasi, memberikan eh, penjelasan kepada nasabah sebagai bentuk hifzul akal, gitu ya. Kemudian perlindungan harta. Nah, perlindungan harta ini adalah produk yang diperbuat perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna dengan efektif serta halal. Maksudnya kayak gimana nih ketika perbankan syariah menyusun akad-akad atau produk-produk gitu ya, itu tujuannya adalah bagaimana membantu menjaga nasabah dalam menjaga atau mengelola hartanya seperti itu. Nah, kemudian hmm, perlindungan keturunan. Nah, dari mana nih perlindungan keturunan terjadi? Yang pertama adalah dengan implementasi empat nilai di atas gitu ya, sehingga harta tersebut misalnya ada nasabah yang menitipkan, harta tersebut dikelola dengan cara yang sudah sesuai dengan prinsip syariah, kemudian diberitahukan pula produk-produknya, kemudian konsekuensinya dan segala macamnya. Nah, harta tersebut dapat berdampak untuk keluarga dan nafkah di rumah dan seterusnya. Itu merupakan perlindungan turunan, termasuk harta tersebut dijaga gitu ya, tidak hilang dan kawan-kawan dan selanjutnya gitu ya, tidak hilang segala macam. Nah, itu merupakan juga bentuk dari penjagaan mal yang mana nanti mal yang terjaga itu bisa menjadi nafkah, itu bentuk penjagaan dari keturunan. Contoh lainnya adalah di akad-akad nih. Di akad-akad juga terjadi misalnya gini. Ada akad mudharabah gitu ya. Ada akad mudharabah di mana dana-dana tersebut dana dari pemilik modal dikelola gitu ya. Nah, dalam proses pengelolaan inilah ada produktivitas harta. Nah, nilai makosid syariahnya adalah untuk produktivitas harta gitu ya. Kemudian yang jaminan pada pembiayaan nih, pembiayaan ada jaminannya nih. Ngapain nih ada jaminannya? Ternyata jaminan itu adalah untuk mencegah terjadinya tadi ya kerusakan-kerusakan.
atau misalnya mencegah harta kita hilang, atau terjadinya penyimpangan, atau terjadinya moral hazard, yang mana tidak memenuhi maqasid syariah gitu kan. Yang terakhir adalah ada prinsip resiko dan keuntungan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika harta kita ditaruh di misalnya di pegadaian rohan gitu ya dengan akad rohan ada namanya al-ghunmu bi al-ghurmi yaitu keuntungan sebanding dengan resiko atau tetanggungan. Jadi maksudnya apa? Keuntungan yang kita peroleh gitu ya adalah berdasarkan harta pokok yang kita titipkan gitu ya. Nah, ini untuk menghindari harta kita tuh kena riba dan segala macam. Nah, ini termasuk dalam maqasidus syariah bagian penjagaan harta. Dan bisnis di dalam bisnis juga ada nih, bagaimana bisnis itu harus ada antara dimingkum, kesepakatan di antara kamu. Untuk apa kesepakatan di antara kamu? Nah, dari kesepakatan itulah banyak hal yang terjaga. Di antaranya adalah eh, misalnya apa namanya bisnis kita jadi lebih jelas, tidak menimbulkan kegororan dan segala macam. Nah, ini merupakan salah satu implikasi dari maqasidus syariah. Demikian untuk topik maqasidus syariah. Jadi yang kita akan highlight adalah tujuan dari keberadaan maqasidus syariah adalah untuk kemaslahatan, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya hukum Islam aja, tapi hukum Islam yang kemudian mendatangkan sebuah kemaslahatan dan hukum Islam selalu mendatangkan sebuah kemaslahatan, gitu ya. Masalah adalah jiwa dari hukum Islam yang membuatnya dinamis, elastis, relevan, dan menjawab tantangan zaman. Demikian yang dapat kita sampaikan. Teman-teman dapat baca lagi dari buku Fikih dan Usul Fikih, referensi-referensi lain yang teman-teman miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.